Kegunaan haloalkana. Haloalkana sebagai zat anestesi. Kloroform misalkan pernah digunakan secara luas sebagai zat anestesi pembius, tetapi kini sudah ditinggalkan karena beracun, ganti kloretana. Digunakan sebagai bahan anestesi lokal. Ya, ini anestesi lokal. Misalkan orang mau sunatan itu disunat atau tetak itu jawane ya, itu dibius lokal. Orang mau dicabut kukunya misalkan, itu dibius lokal pakai klorotena. Atau pakai halotana itu kalau yang total ya. Ini haloalkana sebagai antiseptik. Iodoform adalah suatu zat berwarna kuning, berbau khas dan digunakan sebagai antiseptik. Betadine itu loh ya, itu iodoform. Haloalkana sebagai pelarut, tetraklorometana, digunakan sebagai pelarut untuk oli dan lemak, oli dan lemak, maka bisa digunakan untuk dry cleaning, cuci kering. Jadi tanpa air bisa. Misalkan di baju itu dikerah itu banyak lemaknya, maka disemprot pakai CCL4. Nah, kemudian nanti akan jadi debu. Lemaknya itu akan jadi debu, terbang nanti, menguap. Nah, itu. Tapi kalau orang Indonesia ya tidak mantap kalau tidak pakai air. D. Haloalkana sebagai bahan pemadam api. Alkana terhalogenasi sempurna seperti karbon tetraklorida, bromoklorodiklorometana, dikenal dengan nama BCF, dapat memadamkan api. Yang E. Senyawa preon klorofluorokarbon. Preon merupakan nama dagang bagi suatu golongan senyawa klorofluorokarbon, CFC, klorofluorokarbon, yang digunakan sebagai cairan pendingin atau refrigeran atau sebagai propelan aerosol. Tuh, nyemprot apa? Hairspray gitu, atau minyak wangi itu pakai CFC. Cuma itu akan merusak apa? Udara, merusak atmosfer. Karena apa? Merusak ozon. F. Berbagai jenis senyawa haloalkena, vinil klorida dan klorofrena merupakan bahan dasar pada industri plastik dan karet sintetis. Kegunaan alkohol itu metanol. Satu, sebagian besar metanol diubah menjadi metanal atau formaldehid, digunakan untuk membuat polimer atau plastik. Dua, metanol juga digunakan sebagai pelarut dan untuk membuat senyawa organik lain seperti ester. Tiga, metanol dapat dicampurkan dengan bahan bakar bensin sampai kadar 15% tanpa mengubah konstruksi mesin kendaraan. B. Etanol. Dalam kehidupan sehari-hari, etanol dapat kita temukan dalam spiritus, itu dalam alkohol rumah tangga, itu sebenarnya etanol. Jadi alkohol jenis sebutan umum, tapi di masyarakat alkohol karena yang beredar etanol maka digunakan untuk memberi nama etanol. 70% digunakan sebagai pembersih luka. Dalam minuman beralkohol, bir, anggur, dan whisky, atau dalam air tape. Air tape itu bisa mengandung sampai 5% alkohol. Kegunaan ether. Ether yang terpenting adalah di etil ether, yang dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam perdagangan disebut ether. Kegunaan ether sebagai pelarut. Yang kedua, obat bius, anestesi. Pada operasi di etil ether adalah obat bius yang diberikan melalui pernapasan. Sekarang tidak dipakai karena beracun ya, seperti halnya kloroform atau siklopropana. Jadi hati-hati kalau menghirup ether ini, Anda bisa terbius nanti. Maka kejahatan sekarang bisa menggunakan ether itu. Ya, kelihatannya tidak berbuat apa-apa, bahwa ether ditaburkan ke udara, tahu-tahu terbius orangnya. C. Metil tersier butil ether, MTBE, digunakan sebagai
aditif pada bensin, yaitu untuk menaikkan angka oktan bensin. Itu rumus kimianya MTBE. Jadi namanya metil tersier butil ether. Jadi ether kan ROR tadi. Kegunaan aldehid. Formaldehid merupakan aldehid yang paling banyak diproduksi dan mempunyai banyak kegunaan, antara lain untuk membuat formalin. Formalin yaitu larutan 40% formaldehid dalam air. Formalin digunakan untuk mengawetkan contoh biologi dan juga mengawetkan mayat, tetapi tidak boleh digunakan untuk mengawetkan bahan makanan. Kadang-kadang ada yang nakal, penjual ikan, penjual daging, biar tidak dikerubung lalat dikasih formalin, padahal itu kalau terlalu banyak dosisnya bisa mencret nanti. 2. Untuk membuat berbagai jenis plastik termoset, plastik yang tidak meleleh pada pemanasan. Nah, itu namanya plastik bakli. Nanti kita pelajari ini. Kegunaan keton. Keton yang paling banyak penggunaannya adalah propanon, yang dalam dunia perdagangan dan kehidupan sehari-hari disebut aseton. Untuk apa aseton itu? Kegunaan aseton antara lain sebagai pelarut, khususnya untuk zat-zat yang kurang polar dan non polar. B. Sebagai pembersih pewarna kuku, kutek. C. Bahan untuk membuat parfum karena berbau harum. Beberapa asam karboksilat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, asam format. 1. Asam format adalah cairan tak berwarna, berbau tajam, mudah larut dalam air, alkohol, dan ether. 2. Dalam jumlah kecil, juga terdapat dalam keringat. 3. Asam format tergolong asam lemah, tetapi merupakan zat yang terkuat di antara asam alkanoat. B. Asam asetat, asam cuka. Asam asetat adalah asam yang terdapat dalam cuka makan. Kadar asam asetat yang terdapat dalam cuka makan sekitar 20-25%. Ester. Berdasarkan jenis asam dan alkohol penyusunnya, karena ester itu dibentuk oleh alkohol dan asam karboksilat, ester lazim dikelompokkan ke dalam 3 golongan, yaitu ester buah-buahan atau sering disebut esen. Ester yang memiliki 10 atom karbon atau kurang pada suhu kamar, berupa zat cair yang mudah menguap dan mempunyai aroma yang sedap, ya, bau buah-buahan. Yang lilin atau wax adalah ester dari asam karboksilat berantai panjang dengan alkohol rantai panjang. Jadi panjang-panjang, nek pendek-pendek sari buah atau esen, panjang-panjang wax. Kemudian lemak dan minyak. Nah, lemak itu yang berbeda. Kalau lemak itu ester dari gliserol dan asam lemak. Asam lemak itu adalah asam karboksilat suku tinggi. Nah, kegunaan untuk lemak ini adalah sebagai bahan makanan, itu minyak goreng, margarin, dan untuk membuat sabun. Nanti kita pelajari sendiri bab terakhir nanti, lemak dan minyak.